Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa Ya, kabar? Sehat ya Mas ya? ya sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Ya. Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Hmm. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik belum mungkin baru-baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari uh, Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Manila. Tes yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini, gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana Hmm. benturan 2017 ya antara Ya. Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024,
ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita nilai cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm, Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau Hmm, bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok masih di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk hmm. pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di Hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi itu menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Hmm. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang Hmm. sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI Hmm? DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak Hmm. mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Hmm. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang Hmm. pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu adalah dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Hmm. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya. Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya, memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di putaran masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena hmm. memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement. Hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang Hmm. momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak, hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang
ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau Hmm, bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok masih di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk hmm. pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di Hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Hmm. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang Hmm. sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI Hmm? DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak Hmm. mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah
Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Pak. Yang Hmm. pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Hmm. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangannya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini,
Kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Hmm. Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya, memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa uh, Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. hmm. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement. Hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang Hmm. momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak. Tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal
dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta, secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat. Sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya.
Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan K Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam didukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak
dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas?
Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki.
Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Hmm. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik belum mungkin baru-baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya. antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta
sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam perspektifnya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangannya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik
pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Mhm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik.
Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.
Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa Ya, kabar? Sehat ya Mas ya? ya sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies.
saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu.
Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini,
bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi
peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta, secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang
ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo agar di putaran 2 itu adalah
Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini,
Kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal
dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online, bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya,
kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan K Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak
dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas?
Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki.
Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Hmm. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Tes yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta
sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik
pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya, di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya, apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik
Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.
Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies.
saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Jadi ini berbagai asumsi akan muncul nih, Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu.
Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih Hmm. ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini,
bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak, hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tesis yang ketiga, Mbak Nila. Tesis yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi
peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam didukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Lila.
Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief. Paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03 karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024,
ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita nilai cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki, berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang
ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerjakan Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah
Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini,
Kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal
dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Tes yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online, bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03.
Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI Hmm? DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak Hmm. mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan Kiai Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang Hmm. pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Hmm. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak
dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk putaran kedua dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas?
Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki.
Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Hmm. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini, gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya. antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta, yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies. Tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta
sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di Hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerjakan Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik
pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya, di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya, apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di putaran masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik
Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta, karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Mbak Lila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina
Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa Ya, kabar? Sehat ya Mas ya? ya sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik belum mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Manila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies.
saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerjakan Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak.
Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini,
bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer dia ini influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak, hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi
peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, untuk kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di putaran masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer dia ini influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang
ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana Hmm, benturan 2017 ya ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau Hmm, bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk hmm, pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Hmm. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI Hmm? DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak Hmm. mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah
Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangannya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini,
Kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak. Tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal
dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online, bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta, yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017, agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies. Tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya.
kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak
dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas?
Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Ila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki.
Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Hmm. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik belum mungkin baru-baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya. antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta
sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik
pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Mhm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik.
Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.
Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies.
saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu.
Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm, Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya hmm, asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu hmm, momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm, putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas ya, Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Hmm. Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya, memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini,
bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Mbak Ila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi
peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak, hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada yang ketiga, Manila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang
ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya Ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah
Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Pak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini,
Kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya, apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal
dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta karena memang akan terpolarisasi pemilihnya karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Ila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Tes yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online, bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta, yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017, agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies. Tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta? Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti? Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya.
Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan K Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak
dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer dia ini influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki, berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas?
Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki.
Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru-baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tesis yang ketiga, Mbak Nila. Tesis yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta
sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di Hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerjakan Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik
pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik.
Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan, anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga. Tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud, agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Mbak Lila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina
Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa Ya, kabar? Sehat ya Mas ya? ya sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Manila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies.
saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu.
Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih Hmm. ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya dengan posisi politik hari ini,
bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada
paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi
peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini.
Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, betul kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini
salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena
ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi
warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017 dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita nilai cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Jadi ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden.
Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang Hmm. pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Hmm. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu
PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang
apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok di DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak, hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Manila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah
teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online, bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta, yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies. Tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta? Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti? Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya
dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan Kiai Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada 2 alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Menurut saya juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam didukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangannya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini
ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina.
Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 17 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta, karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik
mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah, apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini, atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang
munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud, pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam pendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok itu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia.
tentu Mhm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih Hmm, ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Hmm. Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya, apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua.
Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak. Tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta, karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya,
Telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa Ya, kabar? Sehat ya Mas ya? ya sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini Ya. dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya,
Dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok masih di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih, Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai, Mas Rifki, di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden, Mas Rifki?
Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda Hmm. putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Hmm. Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya. memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim.
atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan biasanya pendukung-pendukung ini juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye Akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain daerah-daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama, Mbak Lila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah
tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategi, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017
agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius.
Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Hmm. Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya Hmm. asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi. Makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik. Karena memang Pak Ahok mungkin logis, karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya, atau ruang-ruang pileg ke depannya, atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu Hmm. momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi, mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok ini kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ya. Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu, Mbak. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih Hmm. ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Ya. Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu, Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya, apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya
justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar, apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan masuk putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan, karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan Paslon 02 begitu ya, menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar, karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya, Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar, karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan, karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta, karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya, karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan
berikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar, yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki?
Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana Hmm, benturan 2017 ya ya, antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. ya. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang Ya, hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di 2017, di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas hmm. Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya, Mbak. Kalau Hmm, bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok masih di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari kejut komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk hmm. pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di Hmm. DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta, namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Hmm. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya, kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI Hmm? DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing sengit itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerja Pak Prabowo. Tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak Hmm. mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo. Karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan ke Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu.
Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Hmm. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang Hmm. pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Hmm. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam di mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Mhm. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahok ya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politik yang ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya, maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi, tetapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, betul kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu. Oke, sama-sama terlambatnya baik itu Ahok maupun Prof Mahfud begitu ya di detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya
masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan 1 putaran ataupun 2 putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin? Dan ya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk ke putaran kedua, dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non-Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non-Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal, juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik, meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer, jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki. Berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang
bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok itu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya, atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Mas Rifki. Ya, sama-sama Mbak Lila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arief Kicaniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina, dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud.
Terus ada tes yang ketiga, Mbak Nila. Tes yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki. Ya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019 sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi di Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta secara nggak langsung, Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies. Yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024 di DKI Jakarta. Atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki. Dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat. Sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Iya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DGA maksudnya, bahwa memang
yang bersaing sengit itu kan antara antara paslon 01 dengan paslon 03, bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengejar Pak Prabowo, tapi bagaimana saya memastikan tiket untuk masuk di putaran 2. Saya nggak mungkin menghancurkan pemilihnya Pak Prabowo, karena selain di endorsement oleh Pak Jokowi, karena secara segmentasi susah juga bagi 03. Mungkin cara yang paling logis adalah dengan berkompetisi dengan sesama lawan yang lemah. Dan potensi bagi Ganjar untuk masuk putaran 2 itu adalah dengan mengalahkan Mas Anies. Karena nggak mungkin bagi Mas Ganjar untuk bisa mengalahkan K Prabowo agar di putaran 2 itu adalah Ganjar versus Anies. Karena yang paling logis secara politik itu adalah dia harus bersaing dengan Anies Baswedan itu. Ini yang juga kemudian ramai Mas Rifki di media kan bagaimana bergabungnya Ahok ini dianggap bisa menjadi salah satu serangan juga untuk Presiden Jokowi. Sekaligus PDIP juga menyebut ini bisa memberi efek kejut begitu bagi Presiden. Dan saya membaca ada dua alasan, Mbak. Yang pertama memang bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok punya kedekatan yang cukup baik. Apalagi pernah berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dan harapan dari PDIP itu dengan Ahok mendukung Ganjar Mahfud, maka pendukung Pak Ahok yang sama dengan Pak Jokowi itu pindah kepada Ganjar Mahfud. Tapi menurut saya itu bisa terjadi, tapi terlalu pendek. Bahkan keputusan Ahok mundur sama terlambatnya dengan keputusan Pak Mahfud mundur dari kabinet. Makanya tidak ada waktu lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan publik dengan waktu yang pendek ini. Terus yang kedua, ada asumsi bahwa istilah kuda putih ini adalah dengan misalnya munculnya Pak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, apakah ini akan mempercepat satu putaran untuk Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Analisa logisnya seperti ini, Mbak. Bahwa dengan posisi Ganjar Mahfud ini secara nggak langsung kan diwakili secara golongan dari kelompok religius adalah oleh Mahfud. Karena pemilih-pemilih Anies yang mungkin masih ragu dengan Anies, mungkin juga akan memilih Ganjar Mahfud karena Mahfud diwakili sebagai kelompok yang religius. Tapi dengan Ahok muncul di kalangan Ganjar Mahfud, di paslon Ganjar Mahfud, apakah ini berpotensi untuk kembali ragu-ragunya pemilih Islam yang rasional tadi? Apakah dia akan memilih 02 atau kembali ke Anies Imin? Mereka juga akan menjadi sebuah polemik ketika misalnya munculnya Ahok dalam mendukung Ganjar Mahfud juga akan menjadi dilema dalam konteks pemilihnya Ganjar Mahfud secara enggak, apalagi dalam konteks pemilih Muslim gitu. Oke, baik Mas Rifki. Statement Pak Ahok saya ingin minta komentar dari Mas Rifki begitu ya, bagaimana mengatakan a friend is always loyal. Hal itu disampaikan Pak Ahok begitu ya untuk Presiden Joko Widodo. Ini artinya apakah memang meskipun saat ini Pak Ahok berbeda pilihan dengan Presiden Joko Widodo, ini memang upaya dari Basuki Cahayapurnama atau BTP ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden? Mas Rifki? Ya, kalau secara pribadi tentu akan ada hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kalau memang ketika hubungan baik itu dianggap sebagai kuda putih bagi sebagian kalangan ya, makanya asumsi itu mungkin memperkuat bahwa Pak Ahoknya kuda putihnya Pak Jokowi, makanya juga akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa loyalitas yang ingin dibangun oleh Pak Ahok itu bukan loyalitas kepada partai politik, karena memang Pak Ahok mungkin logis karena Pak Jokowi udah selesai di tahun 2024 ini. Tentu pertimbangan Pak Ahok bahwa untuk karir politiknya ke depan, tentu dia harus mempertimbangkan siapa yang berkemungkinan juga memberikan tiket politik pilkada kepada saya atau ruang-ruang pileg ke depannya atau mungkin beberapa momentum politik ke depannya. Maka yang paling logis itu bergantung dengan partai politik. Bagi saya, secara personal tentu Pak Ahok loyal dengan Pak Jokowi. Tapi secara organisasi, Pak Ahok tentu punya pertimbangan politik mana kira-kira yang menguntungkan bagi dia. Tentu momentum yang paling lihat, kalau kita lihat survei terakhir, mungkin di konteks Pilkada DKI Jakarta, ada ruang dan juga kesempatan bagi Pak Ahok untuk memaksimalkan posisinya untuk mendukung Ganjar Mahfud agar bisa masuk nominasi mungkin dengan Risma atau beberapa figur PDIP lainnya untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bagi saya ini sebuah relasi politik yang cukup panjang, juga tidak hanya satu agenda politik yang dibaca oleh Pak Ahok, karena dukungan yang diberikan Pak Ahok kan di ujung, Mbak, bukan sejak awal mendukung Ganjar Mahfud. Maka secara analisa politik banyak dimensi kepentingan lain dukungan yang diberikan oleh Pak Ahok kepada Mas Ganjar, membaca momentum pilkada yang juga semakin dekat gitu.
Oke, sama-sama terlambatnya, baik itu Ahok maupun Prof. Mahfud begitu ya, di Ya. detik-detik terakhir baru kemudian mundur dari jabatannya dan fokus untuk melakukan kampanye. Mas Rifki, ini ada percakapan antara Pak Ahok dan juga Bu Megawati begitu ya, yang mana Bu Mega mengatakan sudah tidak usah menyerang Pak Jokowi begitu ya. Bahkan obrolannya adalah bagaimana kemudian Bu Megawati ini mengizinkan apabila memang Pak Ahok ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rifki melihat ini sebagai tanda apa, Mas? Oh iya. Ya, ini menariknya. Kalau tanda-tanda ini bahwa apakah tadi kan di awal kita bilang kuda putih Hmm, ya. Apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi? Karena kalau kita membaca situasi Pilpres hari ini, kan yang kader PDIP yang belum dipecat kan hanya Pak Jokowi. Mas ya, Gibran dan juga Mas Bobi kan juga udah dinonaktifkan. Artinya masih ada ruang bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dan orang terdekat yang mungkin bisa mengkomunikasi itu adalah Pak Ahok. Misalnya begini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang, tentu PDIP punya kepentingan juga. Ketika misalnya PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tentu pilihan lainnya menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu yang bisa mengkomunikasikan itu adalah Pak Ahok dengan Pak Jokowi. Karena Pak Ahok salah satu figur yang mungkin hari ini masih kader PDIP dan punya experience yang cukup baik secara personal dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini yang menguntungkan ketika memang kita membacanya bahwa agenda Ahok mendukung Ganjar Mahfud dekat dengan Bu Mega untuk menjembatani renggangnya hubungan dan juga dinginnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini, gitu Mbak. Oke, jadi ini salah satu kuncian begitu ya, Pak Ahok ini bisa menjadi salah satu kuncian untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Presiden Joko Widodo. Ini kita masih belum tahu, Mas Rifki, apakah kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran ataupun dua putaran. Kalaupun ini kita asumsikan nantinya yang kemudian gagal di putaran pertama adalah Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud begitu ya. Apakah kemudian dengan kans adanya Pak Ahok nantinya justru PDIP dan juga Ganjar Mahfud akan merapatnya ke 02 karena memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan Anies dan juga Caimin. Hmm. Dan iya, bahwa memang persaingan yang sangat ketat itu antara Anies dan juga Mas Ganjar. Apalagi momentum yang paling penting itu adalah kampanye terakhir, kampanye akbar di 10 Februari. Maka kalau kita membaca bahwa PDIP itu fokus di Jateng hari ini. Karena Ya, memang secara basis suara itu kan lebih kuat di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah yang juga udah dikuntit oleh Prabowo Gibran. Artinya, dengan posisi politik hari ini, bahwa posisi yang mungkin menguntungkan bagi Ganjar Mahfud adalah memastikan di masuk putaran kedua dan dia yang bersaing dengan Prabowo Gibran. Dan bagi saya Ahok ini adalah media secara politik untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua itu memaksimalkan posisi Ganjar Mahfud di kalangan mungkin DKI Jakarta yang memang dikenal sebagai basisnya Pak Ahok. Yang kedua adalah pemilih Tionghoa Muslim atau Tionghoa non Muslim. Ini yang akan menjadi media bagi Ganjar Mahfud yang mungkin dikomunikasikan oleh Pak Ahok dengan pendukung-pendukung yang berada di Tionghoa juga non Muslim. Dan misalnya pendukung-pendukung ini jumlahnya juga cukup maksimal juga baik ketika misalnya Ganjar Mahfud bisa memaksimalkan dukungan dari pemilih loyalnya Pak Basuki ini agar pindah ke Ganjar Mahfud. Dan saya rasa Ahok ini muncul ke publik secara elektoral itu juga akan memberikan dukungan karena secara nggak langsung Ahok ini kan tergolong influencer politik. Karena hmm, memang narasi politik dia itu yang berangkat dari relawan anti partai politik meskipun ujung-ujungnya masuk parpol juga, tapi secara influencer jadi influencer politik yang memang punya pengaruh terhadap relawan sama dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa ini juga akan ruang-ruang objektif yang mungkin dibaca oleh tim Ganjar Mahfud agar efek elektoral ketika Ahok mendukung Ganjar Mahfud juga akan menguntungkan bagi Ganjar Mahfud bisa masuk di putaran kedua. oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki, berarti kalau dari kacamata Mas Rifki sekaligus menjadi closing statement, hadirnya Ahok memecah atau menghentikan peleburan 01 dan juga 03 bisa menjadi peluang juga untuk komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan juga dengan paslon 02 begitu ya menuju ke putaran kedua. Ini seberapa besar kemudian efek elektoral yang bisa diberikan Ahok di detik-detik akhir atau di jelang hari menuju masa tenang dan juga kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau kita membaca implikasi suara elektoral apa yang bisa diberikan oleh Pak Ahok, dan saya rasa tidak terlalu besar karena memang
momentum yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk mengkomunikasikan dia dengan relawan kan cukup sempit ya Mbak. Artinya Pak Ahok baru muncul di kampanye akbar kemarin di GBK, dan itu awal kemunculan Pak Ahok pasca mundur dari Pertamina. Dan saya rasa ruang rekonsiliasi akar rumput ini juga akan kalah jauh dengan langkah politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran. Karena memang pergerakan kayak beberapa gerakan pendukung Pak Jokowi Ahok di 2012 ini kan cenderung kebanyakan udah pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Meskipun ada beberapa yang ada di Ganjar Mahfud, tetapi implikasi suara yang diberikan oleh Pak Ahok secara langsung mungkin tidak banyak, tapi mungkin menjadi hal yang memperkuat bagi pemilih-pemilih Pak Ahok di DKI Jakarta tahun 2017 yang mungkin hari ini loyal dengan Pak Ahok dan juga memberikan dukungan-dukungan politik agar berpindah dengan dukungan dari mendukung Prabowo Gibran agar mendukung Ganjar Mahfud. Dan secara implikasi tentu tidak besar karena memang bagaimana narasi-narasi yang dimunculkan oleh Pak Ahok tidak hanya dikontra oleh Prabowo Gibran, tapi yang paling dirugikan dengan munculnya Pak Ahok tentu Pak Anies Baswedan. Karena memang apalagi agenda yang akan dipeributkan oleh Pak Ahok adalah DKI Jakarta. Karena yang munculnya Pak Ahok di DKI Jakarta secara nggak langsung ini juga akan mengganggu sirkulasi kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, karena memang akan terpolarisasi pemilihnya. Karena Pak Ahok akan menjadi merangkul kembali pemilihnya, dan Mas Anies nggak bisa lagi memaksimalkan posisi di DKI Jakarta sebagai basis utama bagi Mas Anies selain di daerah lain yang di kalangan mungkin apakah kayak Jabar, mungkin Sumatera Barat dan lainnya, untuk bisa memaksimalkan kinerjanya untuk bisa menang di DKI Jakarta. Karena ruang-ruang ini juga akan dimaksimalkan oleh Ganjar Mahfud lewat Pak Ahok untuk mencuri-curi kantong-kantong suara yang hari ini dipegang oleh Mas Anies. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Kita artinya sama-sama menunggu gebrakan apa yang akan diberikan begitu ya atau dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini di jelang sisa-sisa akhir menuju masa tenang dan juga pencoblosan di 14 Februari mendatang. Sekali lagi Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas Mas Rifki. Ya, sama-sama Manila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran. Karena dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, kalau tanda-tanda ini bahwa apakah, tadi kan di awal kita bilang kuda putih ya, apakah Pak Ahok ini akan menjadi mediator pertemuan PDIP dengan Pak Jokowi. Tribunnews on Focus Tribuners membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Secara resmi Tribuners, Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan Ahok setelah mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Yang mana langkah yang dilakukan Ahok ini kemudian membuat narasi beredar di ranah publik hingga dikaitkan bagaimana Ahok ini merupakan kuda putih dari Presiden Joko Widodo yang dalam narasinya disebutkan sengaja diletakkan ke paslon 03. Ahok sendiri sedianya sudah memberikan tanggapan terkait statement kuda putih tersebut. Untuk membahasnya, telah tersambung bersama dengan saya pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Arifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Ya, sehat Mbak Nila. Terima kasih banyak Mas Rifki untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini jagat media sosial begitu ya Mas ya, sedang ramai menyebut-nyebut bahwa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama, kuda putih Presiden Joko Widodo, sengaja berada di paslon 03 seperti itu ya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah bentuk dukungan sebagai kader PDIP yang dilakukan Ahok. Saya mau minta pengantar dari Mas Rifki. Ya, dengan mundurnya Pak Ahok atau BTP, nama mungkin populer hari ini dari Komisaris Pertamina,
dan itu mendukung Ganjar Mahfud, ada beberapa kejutan yang akan kita lihat, Mbak. Yang pertama, kejutan untuk Pak Jokowi. Pak Ahok yang dekat dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba dukung Pak Ganjar yang secara politik mungkin baru kenal dengan Pak Ahok. Nggak hubungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ahok dibandingkan Ahok dengan Pak Ganjar. Ini mungkin kejutan bahwa mereka pernah bersama di Pilkada DKI dan juga Pak Jokowi mendukung Ahok di Pilkada 2017, tetapi kok ada pilihan politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Yang kedua, ada asumsi bahkan banyak yang beredar di media sosial maupun di media online bahwa Pak Ahok ini ibarat kuda putih yang mempercepat dukungan kepada paslon nomor 2 makin cepat untuk satu putaran, karena memang dengan jelasnya posisi Ahok di Ganjar itu juga akan mengganggu atau mengurangi elektabilitas dari Mas Ganjar Mahfud. Terus ada case yang ketiga, Mbak Nila. Yang ketiga ini adalah dengan munculnya Ahok sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu juga akan membantah teori tentang koalisi dari paslon 01 dengan 03. Karena nggak mungkin mempertemukan antara Pak Ahok dengan Pak Anies. Karena memang dengan munculnya Ahok mendukung Ganjar Mahfud, artinya secara tidak langsung, meskipun elit antara Ahok dengan Pas Anies ini bagus secara politik, tapi secara garis dukungan akar rumput juga akan memisah dukungan, bahwa antara pendukung Mas Anies dengan pendukung Pak Ahok tidak bisa dipertemukan dalam ruang politik dalam dekat ini. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Rifki, artinya memang ini bisa menjadi penghentian rencana peleburan 01 dan 03 karena ketidakmungkinan tadi Pak Ahok untuk bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Mas Rifki? Iya, kalau kita tentu Mbak Nila paham banget bagaimana benturan 2017 ya antara Mas Anies dan juga Pak Ahok. Secara polarisasi, warisan ini memperkuat dalam Pilpres 2019, sehingga patokan semua ilmuwan politik tentu akan bahwa polarisasi Indonesia terbentuk di tahun 2017. Dan ini menjadi dasar bahwa ikonnya ada Pak Ahok dan juga Mas Anies. Ketika disimpannya kartu Pak Ahok di kubu Ganjar Mahfud, kenapa baru hari ini dikeluarkan? Asumsi saya bahwa di kalangan pendukung paslon 03 masih berasumsi bahwa masih bisa membentuk koalisi antara 01 dengan 03. Tetapi mungkin dengan beberapa harinya menjelang Pilpres 2024, ini bentuk bahwa ternyata tidak efektif, ternyata narasi peleburan antara 01 dengan 03. Mungkin yang paling efektif adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu mengambil segmentasi pemilih Anies. Karena kalau kita Mbak Nila cek di berita atau di beberapa media online bahwa Pak Ahok ini fokus di DKI Jakarta yang hari ini memang dikenal sebagai basisnya Mas Anies. Artinya ketika Pak Ahok fokus di DKI Jakarta, secara nggak langsung Pak Ahok akan mengkonfirmasi basis pemilihnya di pemilu 2017, di Pilkada 2017 agar mendukung Ganjar Mahfud. Artinya pemilih yang diambil oleh Pak Ahok ini untuk mendukung Ganjar Mahfud bukan mengambil pemilihnya Pak Prabowo, tapi merusak atau mengambil pemilihnya Mas Anies, yang mungkin orang Jakarta lebih dekat dengan punya pilihan dekat dengan Mas Anies, tapi dengan munculnya Pak Ahok, secara nggak langsung terbentuk juga pemilih-pemilih yang lama kembali atau recall terhadap Pak Ahok. Mungkin ini juga akan mengurangi suara dari Mas Anies. Saya rasa rencana koalisi 01 dan 03 ini bukan berarti koalisi antara 01 dan 03, tapi merusak suara dari 01 gitu. Oke, justru hadirnya Ahok di masa-masa terakhir begitu ya, kurang dari 2 minggu Mas Rifki menuju kontestasi Pilpres 2024 ini bukan menjaga hubungan baik dengan paslon 01, namun justru merusak dan mengobrak-abrik suara yang sudah ada. Ya, dan ini sangat terbaca ya Mbak. Kalau bahkan saya baru tadi pagi diwawancara oleh media soal itu, dia tentang Ahok yang fokus di DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat segmentasi Pilkada 2017, artinya kemenangan Mas Anies kan nggak terlalu besar juga. Artinya Pak Ahok di posisinya petahana waktu itu juga punya pemilih yang cukup loyal di DKI Jakarta. Dan hal yang menarik mungkin dari komentar saya hari ini adalah apakah Ahok fokus di DKI Jakarta ini batu loncatan untuk pilkada di tahun ini atau bagaimana? Atau ini menjadi sebuah rentetan bagi Pak Ahok untuk merebut dukungan di DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk memanggil atau mengingatkan kembali kepada pendukungnya bahwa akan kembali maju di pilkada 2024.
di DKI Jakarta, atau ini hanya bentuk loyalitas Pak Ahok kepada PDIP Perjuangan agar didapatkan tiket di Pilkada DKI November nanti. Dan ini berbagai asumsi akan muncul nih Mbak, karena memang munculnya Ahok sebagai pendukung Ganjar Mahfud pada satu sisi menguntungkan bagi Ganjar Mahfud karena ada pendukung Pak Ahok di DKI Jakarta. Namun pada sisi lain juga akan ada efek tiket pilkada yang mungkin dipersiapkan oleh Pak Ahok di November 2024 itu. Atau justru bisa membuka untuk mendapatkan kursi kedua di putaran kedua, Mas Rifki, dengan kemudian merebut suara Anies Baswedan begitu ya. Kalau dilihat dari lembaga survei kan Paslon 02 ini tiketnya sudah dipastikan bisa dapat, sementara yang sedang berperang adalah 01 dan 03. Ya. Kalau kita cek di berbagai lembaga survei, apakah indikator LSI yang terbaru, LSI DBGA maksudnya, bahwa memang yang bersaing-saing itu kan antara paslon 01 dengan paslon 03. Bahkan 01 lebih unggul sedikit dibandingkan 03. Artinya Mas Anies lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar. Artinya dalam persepsinya pendukung 03, hari ini saya nggak mungkin lagi mengerjakan Pak Prabowo.